dengan kami di podcast dari Tanah. Kembali ke tanah, Ilmu tanah Solid. Hai, sebelumnya perkenalkan nama aku Ruth, Soiler 21. Halo, aku Dia, Soiler 21. Halo, aku Altaf dari Soiler 21. Nah, di sini kita bakalan kedatangan narasumber yang gimana sih, Toh? Yang terkece. Gimana sih, Win? Terpopuler. Ini dia Bang Dewa. Dewa, mana suaranya? Boleh dong, Pak, spill tipis-tipis. Perkenalan diri Bang. tipis dulu, Bang. Nama Instagramnya juga boleh, Bang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewa dari Soiler angkatan 2017. Itu aja cukup. Oke, Bang. Oke Bang, jadi denger-denger nih Bang, Abang ini pernah berkecimpung di dunia surveyor. Nah untuk teman-teman Soiler nih pasti penasaran nih, apa sih surveyor itu? Boleh dong Bang, di-spill tipis-tipis apa surveyor itu? Betul. Langsung jawab nih. Boleh, Bang. Boleh, Bang. Kalau Abang mau jadi sang dewa juga boleh, Bang. Waduh, sakti Pak. Nggak dulu lah. Mungkin kalau misalkan dengan ruang lingkup surveyor banyak yang lebih berpengalaman di ilmu tanah. Cuman kalau berkecimpung, alhamdulillah pernah berkecimpung di dunia surveyor. Kalau di dunia surveyor itu mungkin garis besarnya bisa dibilang orang yang mengambil data atau yang bisa dibilang turun langsung ke lapangan, itu ngambil data yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang mau dikerjakan. Nah kebetulan kalau dari aku sendiri kemarin itu untuk pengambilan data untuk pemetaan, biasanya itu untuk topografi, kemudian untuk peta kontur, pemilihan lereng sama penggunaan lahan biasanya. Itu. Oh, itu pengenalan tipis-tipis terkait surveyor. Mungkin Bang, apa sih alasan Abang tertarik tuh ke dunia surveyor ini? Kalau alasan tertarik ke dunia surveyor, pertama memang dari hobi. Hobinya dulu memang berkegiatan luar ruangan. Jadi akhirnya ternyata dengan hobi itu ada yang memang wadah atau pekerjaan atau kegiatan yang bisa nambah pengalaman, kemudian bisa ngaplikasiin hobi kalian sama ternyata bisa dapat penghasilan dari situ. Nah, itulah makanya penasaran coba dalami dunia surveyor, apa sih yang sebenarnya ada di dunia surveyor nih gitu. Cobalah cari-cari pengetahuan, cari-cari senior-senior, nanya-nanya, sharing-sharing tentang dunia surveyor itu. Kayaknya akhirnya jadi tertarik gitu. Ya bisa dibilang sebenarnya biar bisa ngaplikasiin hobi keluar ruangan itu tadi. Itu aja sih kenapa alasan. Aplikasi hobi. Keluar ruangan tuh maksudnya bolos, Bang. Bukan. Bukan. Oh, salah ya, salah. Hampir lah gitu. Karena memang kalau dulu kayak mana caranya, bukan malas kuliah ya, lebih tepatnya Suntuk di dalam. betul untuk di dalam kelas. Jadi dengan kerjaan kita bingung mau ngapain karena hobi kita tadi kan di situ. Ya otomatis kita harus cari kegiatan lain untuk ngegantiin hobi itu tadi. Udah selaras dengan kebiasaan kita. Betul, selaras dengan kebiasaan. Terus ini kan Abang udah ini ya, surveyor itu kan sebelumnya tuh mata kuliah apa sih Bang yang deket banget sama yang namanya surveyor? Terus kan ada nggak sih kayak nilainya harus tinggi atau apa gitu Bang yang memenuhi syarat itu? Kalau misalnya kita pengen jadi surveyor, kadang tuh harus memang ada yang memang benar-benar dari jalur akademik, ada yang memang benar-benar dari tekanan hidup, ada yang memang benar-benar dari Kenal hidup ya Bang? ada yang benar-benar dari ya memang itulah lagi, ada lagi ya jalannya memang buat dia jadi surveyor gitu. Cuman kalau misalkan keterkaitan dari mata kuliah, yang pasti mata kuliah survei kayak dasar-dasar ilmu tanah tuh dari situ udah mulai, karena kita udah dikenalin dengan GPS, terus dari kegiatan-kegiatan pengambilan sampel tuh, tidak lagi naik ke ilmu ukur wilayah dan pemetaan, terus manajemen daerah-daerah sungai, kegiatan-kegiatan yang memang kita diharuskan mata kuliah yang diharuskan kita untuk ngambil sampel di lapangan. Betul, itu dasar-dasar kayak mulailah ngebangkitin semangat kita untuk jadi surveyor ya. Dari situ ternyata seru nih gitu. Alat-alat yang dipakai tuh yang alat-alat bagi aku waktu itu awam, jadi tertarik di situ. Wah. Kalau misalnya skill atau syarat jadi surveyor? Kalau syarat sih yang pasti harus terima. Semua apa yang kita pilih kan pasti punya konsekuensi. Ya salah satunya kalau di surveyor capek, panas-panasan. Nah itu mau capek mau panas-panasan karena bisa dibilang hasil yang nanti bakal jadi
atau kita mau buat peta misalkan, peta yang bakal disajikan sama drafting atau mappingnya nanti, papernya nanti, itu tergantung surveyor. Kalau data yang kita ambil itu akurat, data yang kita ambil itu presisi, kita tidak mengakali, memang benar-benar kita ambil real di lapangan, bagus nanti petanya, memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Cuman resikonya itu tadi, kalau ketemu sungai ya tenggelam. Kalau betul. Tenggelam bang, kamu pernah tenggelam? Kalau aku sendiri tenggelam alhamdulillah belum. Jangan sampai, amin-amin. Cuman beberapa kawan-kawan ada yang sempat kelelep lah gitu. Kelelep gitu. Di sungai yang warnanya coklat itu bang? Betul. Karena memang bisa dibilang kayak ya tantangan pekerjaan juga kan. Gimana kita ada diharuskan ngambil titik nyebrangin sungai. Sedangkan ada jembatan. Itu cuma punya arah. Kayak mana kan? Ya kita coba dulu ternyata kelelep. Resiko kerja di lapangan. Resiko betul. Terus kalau misalnya udah kelelep nih bang, ceritain aku kelelep. Tetap jalan tuh bang, masa diselamatkan itu? Diselamatkan dulu. Kalau tetap jalan tenggelam nanti. Tinggal GPS geodetiknya yang berjalan di atas. Oke. Iya, itu juga ya. Tolongin dulu. Kalau sekiranya tidak memungkinkan, biasanya kan itu kita dibekalin sama walkie-talkie. Tinggal kita konfirmasi ke camp. Kita monitor kalau misalkan memang ada di lapangan nih kita ketemu masalah. Tapi biasanya kita cari solusi sendiri dulu di lapangan. Kalau survei kan jarang tuh yang sendiri, pasti ada partner. Konsultasi lah berdua, kayak mana nih kita mau ambil atau gimana, atau kita cari cara dulu. Kalau udah stuck baru kita Tapi kan monitor. bang, ada yang namanya sampan, kapal, kok kenapa dia harus tenggelam bang? Seandainya Oh, sampan. misalkan ketemu di lokasi hutan rimba gelap, di tengah hutan ternyata ketemu sungai yang lumayan lebar, 4 meter 3 meter lah. Siapa orang iseng yang bikin sampan di situ gitu kan? Tidak ada. Jadi ya Iya sih, Bang. ketemunya hal-hal yang tidak direncanakan. Gelap-gelap juga kita harus survei bang, misalnya malam nih. Oh kalau malam enggak, kan ada pertimbangan K3 juga keselamatan kesehatan kerjanya. Kalau sudah mulai sore itu biasanya kalau misal di lapangan kita ada jam kerjanya juga, jam 8 sampai jam 4. Jam 4 itu apapun yang terjadi kita harus sudah arah pulang camp. Pernah nggak sih abang gagal nih dalam survei? Pernah ada gagal dalam survei pasti. Namanya semua yang kita lakukan pasti ada gagal, ada yang berhasil. Kalau semuanya berhasil kan seru, gak ada tantangan ya. Kalau gagal ada, biasanya sih kalau gagal lebih kayak tidak dapat ke titik yang mau dituju. Kita dikasih titik rencana kerja, kita disuruh tuju ke sana, ternyata banyak halangan, atau di sana ternyata terlalu curam lerengnya, atau ketemu sungai, atau malah ternyata area di sana itu kita terhalang oleh hewan liar. Itu kan tidak mau kayak udah besok lagi. Betul, gagalnya itu biasanya di molor waktu. Yang tadinya dikasih waktu 1 minggu, kalian harus dapat 160 titik, ternyata udah 1 minggu baru 100. Itu sih biasa titik gagal. Tipe situasi yang dari Betul, kita terus aware. Ini bang, kan tadi surveyor itu identik sama yang namanya turun ke lapangan ya bang. Betul. Nah itu tuh apa aja sih bang yang harus diperhatikan waktu mau turun ke lapangan? Kalau apa yang diperhatikan, pertama, pertanyaan bagus nih, karena banyak yang belum welcome dengan alat-alat yang biasa kita pakai di lapangan. Kadang tuh turun ke lapangan ya udah kita pakai sepatu, pakai meja, udah turun. Padahal kayak minum, bebas, yang penting jalan begitu. lipstick. Waduh, kadang itu enggak, kayak contoh hal simpel tuh dari topi. Dari topi itu kita wajib juga, karena kita tidak tahu ya kalau dapat yang teduh, kalau dapat lagi panas terik kan kita tidak tahu lagi kesehatan tubuh kita lagi fit atau tidak. Nah, atau kena matahari, bukannya kita kasarnya kayak manjonian, enggak, tapi kita lebih safety. Besoknya kalau misalkan hari itu kita masih oke. Kalau ternyata udah terpapar matahari yang langsung ke kepala, besoknya malamnya kita ternyata kurang fit, besoknya demam, enggak kerja, enggak ke lapangan kan malah molor. Jadi kayak dari mulai topi, terus juga alat pelindung diri, APD-nya tuh kayak dari parang, pisau lipat, terus logistik konsumsi itu perlu minimal roti-rotian. Tidak mungkin bawa nasi padang kan, bisa sih bawa nasi padang, cuman itu biasanya kalau jarak yang lumayan jauh atau memang nggak ada tempat untuk warung lah di situ. Tapi kalau misalkan memang masih bisa pulang tengah hari, harus balik makan, istirahat, sholat. Kalau enggak ya bawa nasi padang tadi.
bawa minum, terus sepatu harus safety, nggak bisa pakai sepatu yang apa ya? Ini nggak bisa bang. Waduh, Yang daily gitu. daily tidak bisa karena memang kita tidak tahu nih di bawah situ ternyata ada ular, hewan-hewan liar yang memang kita tidak nampak di bawah tertutup daun, itu nyatok kan, tidak balik modal kawan. Gak boleh modal. Sepatu safety, terus juga celana biasanya tuh, ini kadang ada yang masih terbiasa gitu, kayak kita di kampus kan praktikum kadang pakai ketis, sebenarnya itu kurang safety, lebih safety memang pakai kargo dengan kantong banyak, kita bisa taruh barang-barang alat-alat lapangan. Kalau pakai levis atau jeans biasanya gerak, terus kalau misalkan kelelep tadi berat, Nggak fleksibel gerak. udah fleksibel geraknya. Cuman itu tadi karena kawan-kawan biasanya, apalagi kan kawan tanah nih biasanya tuh udah kebiasaan pakai jeans sama kemeja. Biasa sih pakai flanel ataupun memang kemeja lapangan, karena yang harus lengan panjang dibiasain lah harus pakai lengan panjang, karena kita tidak tahu entah ada ranting sama ular di pohon tadi, ular di tanah ada, ular di pohon dia nyatu ke tangan. Kalau setidaknya kalau ada lengan panjang kan masih nyangkut di kain kan, masih berpositif thinking sebenarnya. Walaupun namanya ajang kita tidak yang tahu kan bro. Berarti lebih ke keselamatan diri ya bang. Pasti wajib itu. Apa favorit abang waktu di surveyor? Pengalaman terfavorit abang selama di lapangan, turun ke lapangan. Ketemu ular, ketemu buaya, Harimau. Atau ada kayak yang seru gitu di lapangan. Ngelelep tadi. abang nih nggak? Kalau kelelep tuh partner tuh ada. Berarti abang lihat pakai mata kepala sendiri gitu? Enggak, bukan melihat, nolongin. Di lokasi. Jadi udah Oh, iya. dari jauh Kelelep sudah itu diliatin. ternyata ceritanya ini lucu. Temen spoiler angkatan 19 Bang Ijun. Jadi jalan sama beliau ketemu sungai. Cuman kalau mau mutar itu kami harus ngerintis buka jalan dulu karena cuma belukar. Cuman Bang Ijun ini punya jiwa pejuang yang tinggi. Dikasih tugas ini dia usaha dulu, mau gimana pun caranya usaha dulu ketemu sungai. Kalau dari penglihatan kasat mata tuh sungai itu udah dalam karena masih kelihatan pasir sungainya gitu kan. Udah pasti tahu nih ini sedikit cerita ada apa kan. Ya, Oh, Jadi Bang, sering-sering. Santai. sama Ini beliau tuh sharing nih. berdua di lapangan, coba dulu katanya. Aku nih udah ngomong kayak apa, kita cari jalan dulu, aku belum selesai ngomong lagi lihat sekeliling, beliau ini udah di atas air, udah jalan ya, maksudnya oh mau dicoba dulu kan. Ya udah, terus ya namanya usaha dulu tadi kan, jalanlah beliau, jalan masih aman, tapi makin jauh dia berjalan karena dia mau setidaknya itu susur sungai dulu kurang lebih 10 meteran baru ketemu daratan, baru melipir kan, baru dapat titiknya. Makin jauh dia berjalan, kakinya itu udah mulai tenggelam sampai kelutut. Nah, naasnya pas udah mau sampai ke daratan, udah mau ke pinggir sungainya, ternyata malah kelelep segini, tenggelam. Jadi aku mesti ini tenggelam. Dia lihat, senyum, ketawa. Pas berjalan 2-3 langkah ternyata yang dipijanya itu mungkin entah memang pasirnya itu pasir hisap atau memang itu dalam tapi tidak kelihatan kan. Gelem baru tolong nah baru lah akhirnya ngerintis dulu. Tapi dia udah makin lama tenggelam. Dia cepat ya. Palanya kalau Enggak, batas sedada seperut. Tuh seru di situ. Sama mungkin mistisnya sih. Oh, serius, Bang. Kalau di lapangan bang ya. boleh dong cerita dikit bisnisnya. Biar kawan-kawan yang tahu nih. Tapi nanti kalau itu yang ceritain, jangan jadi cerita. Nggak mungkin bang, karena anak SDL tuh kuat-kuat bang. Waduh. Konkret. Ada apa tuh? Jauh Gak lah. apa-apa. Kalau mistis itu biasa kan? Kalau mistis itu kejadian waktu aku turun lapangan sampling untuk skripsi, untuk penelitian. Itu di Jujun. Cuman untuk lokasi samplingnya itu di Gunung Kunyit. Di Gunung Kunyit di Desa Kerman. Itu di daerah Kabupaten Pinci. Jadi itu aku berempat sama teman-teman. Rencananya itu kami mau camp di atas karena titik terakhir itu, 2 titik terakhir itu di puncak Gunung Kunyit. Cuman ternyata setelah kami ngambil sampel dari puncak, adalah beberapa teman yang memang mungkin dia tuh agak peka ya dengan misi itu. Terus ngomong kayak kita bisa camping, tapi posisi keadaan itu hari sudah mulai maghrib, udah mulai gelap. Cuman kayak mana? Sedangkan tadi nanjak bae itu kayak
kurang lebih 3 jam 4 jam. Jadi akhirnya kayak udah pulang, karena yang lain nih jadi akhirnya kebawa suasana takut, jadi udah pulang lah, packing, turun maghrib jalan, nggak berapa jauh, paling 3 jam 2 jam jalan, berhenti mau buat makan karena istirahat kan, makan. Cuman di situ tuh baru mau masak, tapi kasih kawan nih tadi itu tiba-tiba kayak jangan sini turun, udah lanjut. Pas lanjut jalan akhirnya jadi lupa buat istirahat karena fokus buat nyari jalan karena posisi udah gelap. Kendalanya yang bawa headlamp, bawa senter itu cuma sendiri, yang lain enggak, karena memang itu tadi yang dibilang sama ini tadi, kayak alat yang kita bawa tuh kadang belum siap, belum proper. Kita cuma mikir yang penting berangkat gitu, kita udah listing. Itu kesalahannya kemarin, ada manajemen logistik. Turun mungkin ada 5 jam 6 jam jalan, belum sampai bawah, masih tengah jalan. Salah satu kawan aku tuh sepatunya telapaknya tuh lepas, jadi berhenti buat ngelak ban biar setidaknya masih bisa dipakai kan, ngelak ban sementara. Karena semua HP dan anehnya tuh mungkin kode alamnya tuh jam, GPS kami mati, HP mati, yang hidup cuma HP aku sama senter, cuma HP itu udah ada sinyal. Nah pas aku buka HP untuk lihat jam, itu tuh udah kurang lebih mungkin jam 23.40-an lah gitu, jam 12 kurangan. Cuman yang uniknya suasana langitnya itu masih kayak jam 5:30 sore, masih senja, masih ada oren-oren gitu. Nah Masih ada cahaya gitu. masih ada oren-oren, jadi kayak kaget kan, cobalah direkam, buat dokumentasi rencananya, rekam sekedar dokumentasi gitu. Terus kawan-kawan nanya jam berapa, selalu masih sore gitu, biar kawan-kawan tuh udah panik gitu kan. Lihat, jadi udah sebenarnya kalau dibilang suasananya ngeri lah, ngerian. Cuma kayak mana kan, kita harus tetap balik. Nah belum kami sempat jalan, datanglah ada 2 motor tapi bertiga orang, ada yang berdua kan, nyamperin kami. Dia kayak baru pulang ngambil air di sungai gitu kan, karena bertiga datang terus nyalamin kami, terus langsung ngomong tidak jadi nginap bang katanya. Sedangkan kami pas naik itu udah ketemu orang sama sekali. Jadi kami bingung nih, yang lain ini canggung, tiba-tiba dia muncul langsung nanya. Tiba-tiba sih memang dari jauh kami udah dengar suara motor, cuman yang tiba-tibanya tuh dia nanya kok jadi nginap banget. Sedangkan kami tidak ketemu orang sama sekali dari naik tadi, tidak ngasih tahu juga kami mau camp sama warga lokal. Kami cuma ngasih tahu sama tempat menginap, dan itu tuh jauh lah, kurang lebih jam lagi di jalan. Jadi kayak tahu, cuman tidak terucap. Akhirnya beliau nyaranin, nawarin untuk ayo makan dulu ke Gubuk, ngopi-ngopi. Nah teman yang bertiga nih tertarik nih, ayolah ngopi dulu. Cuman karena memang ada mungkin perasaan dia kan, salah pak, kami mau pulang ke Jambi ya, kayak kawan-kawan ini mulai kayak sudah baliklah, turun sampai di bawah barulah ceritakan semuanya. Kayak aneh gak sih, kita udah ketemu orang tadi naik, kalau ngomong juga tinggal di jalan baik, tapi tiba-tiba ada yang nanya. Yang seru ya, dan tidak bisa dilupakan. Jadi punya kawan yang peka terhadap sesuatu itu perlu banget dilakukan. Enggak, kalau bisa jangan dibawa sih. Iya lah, masa lagi Kalau bisa jangan dibawa. Kalau bisa, biarlah dia pergi sendiri. Enggak bercanda. Ya kalau bisa abah-abah kayak gitu kan. Atau kalau memang dia pekanan itu tanggung dewek lah, jangan ajak kawan. Karena Kasihan. kesugas semua. Itu juga semua. Ya kayak mana kita di hutan kan? Mungkin udah semua nih pertanyaan kita dari dijawab sama Bang Dewa. Ada nih pertanyaan terakhir nih Bang. Oke. Mungkin pesan-pesan untuk kawan-kawan dari Mutana, dari SDL, untuk angkatan 22 nanti, untuk angkatan selanjutnya yang mau menjadi surveyor dari Abang, untuk kayak mana pesan-pesannya? apa angkatan kami juga Iya, boleh, angkatan Bang. kami nih Bang. Kan bentar lagi kami semester 6 nih, udah mau penelitian, udah mau tahu gitu arahnya kemana kita harus milih. Kalau pesan-pesannya sih, surveyor itu tidak semenyenangkan itu. Kalau memang benar-benar niat dari hati, aku pengen jadi surveyor, nah ya udah, terima semua konsekuensinya, jangan setengah-setengah. Kalau terjebur, kelelep sekalian, berenanglah, nah jadi penyelam. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau cuman basahin kaki deh, dosa. Ini dosa. Mending cari yang bisa kalian expertkan di bidangnya. Terus kalau bisa untuk mata kuliah yang memang mendukung keinginan kalian di bidang surveyor itu difokuskan. Tidak perlu nilai tinggi, yang penting kalian paham, fokus, ngerti, dan menguasai. Karena kalau nilai kan, entah mungkin ada faktor yang kita tidak tahu, kok nilai kita rendah ya, sana udah belajar. Nah, jadi itu dosa yang lupusin. Banyak jalan menuju Roma untuk menjadi surveyor. Tidak harus dari nilai tinggi.
Kamu pernah ke Roma jadi supir? Enggak. Salah ya? Salah bertanya. Salah dong. Ya maaf lah. Oke, terima kasih ya Bang udah mau sama-sama. menjadi narasumber. Aku mau minum Bang. Minum Oh iya, sip, aman. Maaf ya Bang, terakhir baru dikasih. Aman. Oke, sekian podcast dari Tanah Kembali ke Tanah, edisi narasumber Bang Dewa. Aku Altaf. Aku dia. Aku Ruth. Mungkin sampai sini dari podcast dari Tanah Kembali ke Tanah. Ilmu tanah. Solid. Dadah.